Ambiar, kita bisa melihat kebahagiaan yang terekam dalam tayangan tadi dan sudah hadir di studio kami orang-orang hebat. Ada adik-adik penyandang tunanetra dari Sleman. Di sini namanya ada Ganang. Selamat pagi Ganang. Selamat pagi. Kemudian juga di sini ada Adit. Selamat pagi Adit. Pagi. Mereka berdua datang dari Sleman. Kemudian juga ada dua komunitas hebat yang begitu luar biasa. Ada dua orang yang berasal dari Bandung dari komunitas Wolpas, betul ya. Di sini namanya ada Ariel dan juga Caka. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga yang baju garis-garis putih hijau ini dari Sleman juga, dari komunitas Sadar Belajar. Tadi kita lihat kebahagiaan teman-teman atau juga adik-adik ini, Adit dan juga Ganang, ketika ada di GBK, kemudian juga bisa merasakan gimana serunya pertandingan sepak bola dibantu kakak-kakak ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita tanya sama mereka berdua, sama Adit dan juga sama Ganang, kita mau nanya dulu sama kakak-kakaknya dulu, sama mas-masnya dulu ya. Ada Sadar Belajar dan juga ada Wolpas, dua komunitas yang berbeda. Sadar Belajar itu komunitas apa dan Wolpas itu komunitas apa? Dari Sadar Belajar dulu. Sadar Belajar itu adalah komunitas yang bergerak di bidang inklusivitas pendidikan. Jadi kita mengakomodir, memberikan akses untuk teman-teman disabilitas dan kelompok rentan yang lainnya. Masuk teman-teman netra, Adit dan Ganang. Kegiatannya apa? Kegiatannya tidak hanya menonton sepak bola sebenarnya, tapi kita juga mengajak anak-anak belanja ke mall. Kita ngajakin anak-anak naik KRL, kita ajakin ke museum ya Dit ya. Wow. Ya. Jadi banyak hal yang kita coba berikan akses kepada teman-teman disabilitas. Mengenalkan, menemani, mendampingi. Betul. Oke, baik. Kalau Wolpas itu apa? Jadi sebenarnya Wolpas itu media sepak bola independen. Kita sebetulnya bergeraknya di digital aja, di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Kebetulan kenapa tiba-tiba sama Sadar Belajar? Karena kita melihat konten Sadar Belajar itu tidak pernah absen mereka untuk tampil, untuk nonton di Sleman. Mereka dari Sleman nonton PSS Sleman, terus lewat di Instagram kita. Terus kita akhirnya mengajak mereka untuk gimana kalau akhirnya kita ajak mereka untuk nonton timnas gitu. Karena mereka kebetulan belum pernah gitu. Berarti teman-teman tunanetranya banyak dong, bukan cuma berdua aja. Sebenarnya banyak. Ada berapa? Kalau yang kita akomodir di Jogja itu ada 35. 35. Kalau di Bandung ada? Kalau di Bandung, kebetulan kita waktu itu karena ngelihatnya kontennya mereka, jadi kita ngajaknya lewat Sadar Belajar. Jadi akhirnya kalian berkolaborasi untuk mengajak adik-adik ini untuk bisa merasakan secara langsung seperti apa pertandingan sepak bola. Dan ada namanya teman bisik. Dan Wolpas ini juga menjadi bagian dari teman bisik. Gimana rasanya Adit sama Ganang, ada kakak-kakak ini, ada mas-mas ini yang ngebisikin ke kalian tentang pertandingan yang berlangsung. Coba Ganang, gimana rasanya saat itu? Rasanya tuh senang dan mungkin ya perasaannya tuh lebih tenang, ada yang nemanin, tidak sendirian dan lebih dihargai. Iya. Lebih dihargai. Iya. Wah. Kalau misalnya Adit, waktu dibisikin itu pasti kan juga membayangkan, kemudian juga mencoba untuk akhirnya pasti hadir di sana sudah pasti. Ya, kayak tadi juga kan di cuplikannya dia nanya, Ya kan? tadi ngapain aja. Dan kita lihat juga keseruan kamu, merasakan energi yang ada di sana. Kamu Ya. ketika dibisikin itu tuh, yang ada dalam pikiran Adit itu apa? Yang ada dalam pikiranku itu tuh aku lebih bisa menyaksikan jalannya laga di stadion. Kayak lihat langsung gitu Jadi ya. kayak ngelihat langsung gitu. Oke. Ini apakah pertama kali Adit sama Ganang dibantu sama teman-teman, sama mas-mas dari Wolpas dan juga Sadar Belajar, maaf, untuk jadi teman bisik, atau sebelumnya di Sleman sudah pernah ada juga kegiatan yang sama seperti ini? Ya di Sleman pernah ada kegiatan seperti ini, tapi itu belum sama Wolpas, itu baru sama Sadar Belajar. Oke, akhirnya karena mas-mas ini berkolaborasi ya. Tapi kita juga ngelihat tadi ada medianya ya, bukan hanya dibisikin. Itu pakai media apa kalau boleh tahu? Ini namanya tactical board. Tactical board. Oh, boleh dikasih lihat ke kamera? Oke, tactical board. Oh, ini kayaknya kalau pelatih sepak bola mereka pakai begini cuma lebih besar ya? Tuh. Oh, oke. Jadi tactical board ini apakah tangan dari kedua adik ini juga merasakan tactical board agar mereka juga bisa lebih mudah untuk membayangkan? Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya buat mereka nge-track pertandingannya tuh kayak bolanya tuh lagi ada di mana. Kayak gitu sih. Jadi kayak
selain kita bisikin, kita ngasih tahu juga Iya, praktekin ya. bolanya lagi dipegang sama siapa, terus bolanya lagi di tengah kah, apalagi lagi di corner. Ya. Agak kesulitan nggak awal-awal waktu ngajarin mereka tangannya begini-begini? Sebenarnya awal-awal tuh kalau dari tim Wolpas karena ini pengalaman pertama kita mendampingi pakai kayak ginian, awal-awal sih lebih ke takut salah kasih informasi Kasih aja informasi. sih. Karena kan kita harus ngeliat pertandingannya Iya. sambil kita arahin Gerakin tangan. mereka juga di sini. Tapi kan Kang Caka sama Kang Eril kan dari Wolpas kan ini media olahraga sepak bola khususnya ya. Jadi sudah paham siapa yang menguasai bola di lapangan, sudah tahu itu siapa ya. Cuman bagaimana untuk bisa mengerahkan tangan mereka agar sinkron juga dengan apa yang disampaikan ke telinga mereka ya. Kalau Mas Rizal, kesulitannya tuh biasanya apa untuk teman bisik ini selain dalam pertandingan sepak bola? Ya, energinya. Energi. Jadi ketika kita 2 kali 45 menit pertandingan sepak bola itu full menjelaskan itu terkadang kita terkuras energinya. Nah, biasanya kalau di Sleman kita ketika menjadi teman bisik itu 1 anak 2 volunteer, 2 teman bisik yang nanti bergantian. Kemarin di GBK kita juga bergantian ya Mas ya. Jadi kebetulan babak pertama kita masih dibantu sama teman-teman Sadar Belajar, terus di babak kedua barulah kita setelah memantau dan belajar juga kayak oke, kita cobain buat nge-guide mereka terhadap pertandingannya gitu. Kali ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat terhadap aksi mereka. Kemarin aku jadi gate crew di GBK dan aku bantu nge-scan tiket mereka. Masya Allah sehat-sehat ya. Aku bilang enjoy, hati-hati adek. Respect buat abang mentoringnya, panjang umur hal-hal baik. Ya Allah siapa naruh bawang terharu, makasih kakak-kakak yang dampingi. Makasih ya kak, kemarin aku di depan kakak lihat kakak translatein. Semoga nasi di rumah abangnya selalu hangat, semoga token listriknya habisnya lama, semoga nggak kena macet di jalan, semoga nggak pernah kena lampu merah, semoga gajian abangnya nggak pernah telat, sehat-sehat orang baik. Amin. Wih luar biasa. Oke, buat Kang Caka sama Kang Eril, kemarin itu pengalaman pertama. Ya. Betul. Apa rasanya? Seru sih sebenarnya. Karena sebenarnya kan kita berdua dari Wolpas sama Adit Ganang punya hobi yang sama sepak bola. Mereka juga sangat menyukai sepak bola. Jadi apa ya, bisa nonton bareng di tribun untuk berbagi apa ya, hobi kita yang sama tuh benar-benar seru dan baru aja sih gitu. Itu tuh waktu timnas lawan Saint Kitts and Nevis ya? Betul. Pengen nonton siapa lagi? Pengen nonton tim apa lagi? Ganang sama Adit? Moga-moga aku pengen banget nonton kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Wih. Satu Indonesia bilang amin. Oke, buat Mas Rizal, selain kegiatan nonton bola ini, teman bisik tuh ada kegiatan apa lagi? Oke, untuk teman-teman tunanetra itu kita punya program yang bernama Jagat Jemari. Jagat Jemari. Jadi dari nama itu adalah kita berharap anak-anak itu bisa meraba dunia melalui jemarinya. Karena anak-anak mengandalkan sensori di tangannya dan pendengarannya. Nah, itu kegiatan kita itu 2 minggu sekali, yang mana termasuk menonton sepak bola dan mengajakin anak-anak ke mall untuk belanja, praktek secara langsung begitu. Itu salah satu program yang untuk teman-teman disabilitas netra gitu. Itu yang paling aku tunggu-tunggu setiap minggu. Itu yang paling kamu tunggu-tunggu? Iya, itu yang paling aku tunggu-tunggu agar aku bisa ketemu teman-teman Jaga Jemari dan Sadar Belajar. Wow, kita lihat semangat mereka begitu luar biasa sekali. Mas-mas dan akang-akang, terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah selalu mendampingi mereka. Dan juga orang-orang baik yang saya pernah melihat ada tunanetra yang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci dan mereka membisikkan telinga kepada tunanetra yang sedang tawaf. Di sebelah kiri Anda adalah Ka'bah. Luar biasa. Semangat selalu. Kita akan balik saat lagi. Terima kasih untuk raga yang sedia. Terima kasih. Ambiar, geger. Saya mau nanya sama Adit sama Ganang. Kalau Ganang, kamu cita-citanya apa sih Ganang? Cita-cita saya, insya Allah saya akan menjadi pemain musik khususnya drum, kendang,
Yes. dan penyanyi Aha. dan akan memainkan alat musik tradisional saron. Wih. Oh, ya, wow. Kalau kamu Adit pengen jadi apa? Insya Allah saya pengen menjadi pemain piano, gitaris, Aha. drummer, Ya. penyanyi, dan tukang kendang. Wih. Tukang kendang gitu loh. Katanya kamu ngefans sama King Nasar ya? Iya, Mau bilang apa sama King Nasar? konser dong di Jogja. Konser di Jogja ditungguin loh ya. Sobat Amin. Ambiar, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Terima kasih juga buat bintang tamu hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Dan aku. kita punya sebuah single dari seorang Calvin Jeremy. Ini dia apa judulnya? Lagu Orang dewasa. di Bagi-Bagi Ambiar. Kita kembali lagi besok hanya di Bagi-Bagi Ambiar di Trans TV milik kita bersama. Sampai jumpa. See you. King Nasar kalau konser di Jogja ajak saya ya. Dan lagu ini buat semua orang-orang baik di